Selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Hari ini kita melihat ISG merah merona sampai koreksinya itu 2,12%. Yang kalau kita lihat secara all time low-nya itu hampir 3% ya, itu minus 2,9%. Nah, kalau kita lihat dari indeks dunia ya, ini seperti di Amerika ini mengalami kenaikan dan juga ada koreksi ya. Ini sideways ya. Ini Hang Seng lagi naik dan Jepang juga ya sebenarnya lagi naik ini. Justru ISG kita yang lagi koreksi atau merah merona. Padahal harapan saya hari ini ya atau di hari Jumat itu merupakan hari pemantulan ya bagi IHSG atau rebound karena sekarang kan lagi musim laporan kuartal 4 dan juga annual ya tahunan. Nah, jadi seharusnya ya ini kalau hari ini koreksi dalam karena asing itu profit taking dulu, so pasti besok di hari Jumat bakalan rebound. Trust me, percaya sama saya. Oke. Nah, kalau lihat dari sektor-sektor ini keseluruhannya cuma sektor kesehatan yang lagi hijau itu naik sebesar 1,13%. Di Kalbe Pharma yang hari ini naik sebesar 7,44%. Ini interest nih ya. Apa perlu kita bahas? Langsung saja di kolom komentar ya kalau memang mau kita bahas, kita ulik secara khusus. Oke? Kalau lihat kita dari transaksi asing hari ini secara keseluruhan di semua market ya mau itu dari nego, tunai dan segala macam yaitu asing hari ini outflow ya sebesar 2,34 triliun. Dan kita lihat dari transaksinya juga ini justru asing cabut ya kembali lagi retail kebiasaannya ngebelik. Oke. Langsung saja kita lihat dari LQ45-nya ini juga mengalami penurunan sebesar 2,97%. Ya normal ya kalau LQ45-nya ini koreksi dalam ya ISG harusnya juga ikutan koreksi. Nah, ini juga dari secara waktunya juga ini ISG nggak ada hijau sama sekali ya. Justru ini tetap minus terus sampai 2,6% juga ada di kisaran jam 3 setengah 4 sore tadi. Oke, langsung saja seperti biasa kita hari ini udah lama nggak ngulik perbankan, kita langsung gas ngulik perbankan. Yang mana hari ini kita akan membahas yaitu saham pertama itu ada BBCA, ada BBRI, yang ketiga ada BMRI, keempat ada BBNI, dan yang kelima ada BRIS. Langsung saja kita ke saham yang pertama yaitu saham BBCA yang hari ini terkoreksi sebesar 1,91%. Kalau kita lihat dari secara transaksi asing ternyata ini udah banyak distribusi yang ya belum ada akumulasi sama sekali dalam satu minggu ini. Malah hari ini distribusinya sebesar 490 juta lembar. Oke, ini sebelumnya saya lupa ya memberikan bagaimana proyeksi pergerakan arah ISG dan kenapa hari ini ISG ya. Yang sebenarnya saya udah banyak memberikan proyeksi bahwa ini ISG bakalan sideways dulu di area sini sampai di tanggal 12 nanti itu bakalan rebound. Ya ini kita hapus dulu ya, ini data kemarin yang ternyata itu hanya naiknya sampai ya nggak sampai ke sini lah. Nah, cuma dikit kita hapus dulu ya karena ada perubahan data. Oke. Nah, jadi ya ini seharusnya bakal serius dulu, nggak sedalam ini laju 6-nya. Cuman kenapa ini bisa laju 6-nya jauh banget ya sampai 2% dan ini data menyentuh all time low-nya itu pada bulan Juni di saat The Fed itu kan nggak mau menurunin suku bunga dan di saat pertama kali The Fed menurunin suku bunganya pada tanggal sekitar 20 hingga 24 Juni itu ISG langsung rebound. Oke. Nah, jadi ini merupakan bagi saya ini ya cukup ini untuk koreksi di hari ini, besok bakalan rebound dan di tanggal 12 nanti berarti di hari Rabu itu bakalan lanjut reboundnya karena ini kan musim liris laporan keuangan secara tahunan. Cuman ya masalahnya ya di 2024 itu kita nggak bisa berharap banyak bahwa pertumbuhan emiten itu bakalan bagus karena ya kita lihat tadi secara historikal bahwa secara 2024 mulai dari Januari sampai bulan Juni ya artinya itu udah per setengah tahun
ekonomi kita benar-benar jelek, dan ditambah ini juga ada historical di 5 Agustus kemarin waktu Bank of Japan itu menaikkan suku bunganya, yang terjadi carry trade, orang pada mulai menarikkan uangnya dan melarikan ke mata uang yuan. Jadi benar-benar banyak yang ngebikin cash kita tuh jelek banget secara global maupun secara domestik. Oke. Kita lihat nanti ini ISG bakalan rebound besok di hari Jumat walaupun tidak signifikan. Namun ingat di tanggal 12 nanti itu bakalan tetap hijau. Oke. Kembali lagi kita ke saham BBCA. Kita lihat bagaimana pergerakannya. Tentunya ini bakalan koreksi ya. Ini melawan trend. Oke, ini kita hapus dulu ya karena kita proyeksinya ini bisa ke 10.325. Berarti ini tanggal berapa kita bikinnya? Di sini ya. Ternyata sideways. Ini kita hapus dulu ya. Ini ya dengan kondisi ESG kita yang udah jauh koreksi, tentunya dengan kondisional seperti ini ya kita bakalan harus mencari yang namanya titik support terkuatnya. Nah, di mana area demand yaitu atau support terkuatnya ya di sini ya teman-teman semuanya. Ini sebenarnya udah menyentuh ya area titik supportnya, dan ini juga nggak bakalan kembali menyentuh ke 8.750. Enggak, ini udah cukup bagi BBCA untuk jatuhnya. Besok bakalan hijau ya, bakalan rebound semoga. Ini di BCA merupakan area liquidity ya, area SL ya para teman-teman yang lagi trading ya. Mungkin kemarin pasang SL-nya di sini ternyata kena sentuh kan. Ini merupakan namanya area liquid. Dan masalah tutorial smart market konsep, analisa teknikalnya lebih lanjut kita bakalan bikin tutorialnya khusus ya. Ya teman-teman tunggu aja nanti kita rilis. Oke. Ya untuk BBCA ya as always ini ya, tetap aja kita harus akumulasi ya. Karena ya ini merupakan sektor banking utama kita, secara teknikal ini bagus. Tapi kalau kita lihat secara ekonomi nasional kita sangat sulit untuk menggerakkan yang namanya Big Bang tadi. Banyak sekali yang pengen saya bahas dan itu bakalan saya bikin di live YouTube-nya The Trader secara live ya, 1 jam atau sampai 45 menit lah kita bahas ya. Nanti bakalan saya share di link media sosial saya. Oke. Ini kita bahas secara teknikal aja. Kalau mau cicil akumulasi oke, gas aja. Semakin turun semakin belik. Dan ini potensi penurunnya ini udah sulit ya. Palingan di 8.775 itu benar-benar udah kuat. Namun, akhirnya jumpa ya. Di sini ternyata ya teman-teman. Nah, di sini ada gap yang belum kututup. Oke, kita lihat ternyata di sini ada gap yang belum tutup. Palingan ini rebound dan dia bakalan nutupin gapnya dulu untuk PBRI. Astaga, ini untung baru saya lihat ya. Ini bahaya banget. Tapi apakah ditutup dalam waktu dekat ini? Saya rasa dalam tahun ini pasti kututup deh. Dalam tahun ini. Oke, itu untuk BBCA. Mau beli silakan, tapi mau entry lagi di bawah, ngebom, lamsam, oke gitu kan. It's your choice ya kan. Mau dollar cost averaging itu juga nggak apa-apa. Oke, langsung jadi kita ke saham yang kedua yaitu saham seperti biasa BBRI, saham kesayangan retail pahlawan bursa yang hari ini juga terkoreksi parah 4,10%. Aduh, ini bikin kepala orang ini sakit nih. That's why kalau teman-teman yang udah nge-follow Instagram saya itu pasti tahu bahwa banyak yang nge-vote sakit kepalanya itu gara-gara portofolionya merah semua. Hampir sekitar 60% tuh yang nge-vote seperti itu. Nah, walaupun hari ini ada sedikit akumulasi dari asing sebesar 3,8 juta. Ya, sebenarnya BRI ini bagus ya. Dalam 1 bulan ini udah ada inflow dari net itu sebesar 1 triliun rupiah. Cuman ya wajar karena namanya induknya aja meninggo ya Junam. Nah, bakalan ngikut lah sampai BRI ini. So ini untuk BBRI ini BBRI saya rasa ini udah cukup ya. Cukup gitu kan kayak kata sinetron. Ini nggak bakalan lagi sama seperti BBCA tadi. Nah, kan ini udah kan bener kan ini area demandnya udah diambil oleh BBRI yang itu waktu tanggal demandnya itu di 4 Juli 2022.
Nah ini sebenarnya sekarang kan di BBRI kan udah masanya tuh area pandemic crisis ya tahun di 2020. Apakah dia bisa penurunan sampai ke 2190? Ya bagi saya itu sulit dan mustahil untuk di dalam tahun ini. Cuman kita nggak tahu current event ke depan seperti apa, makanya saya selalu update video YouTube ini. So untuk BBRI ingin akumulasi gas karena ya ini bakalan di sini dulu sampai nanti BBRI bisa nembus konfirmasi di 4610 ini, bertahan di sini kita baru paling enak dan BBRI bisa memiliki harapan cerah untuk naik lagi ke harga yang dulu. Oke, itu untuk BBRI, jangan cemas. BBCA, BBRI, oke. BMRI ini yang saya ragukan nih karena banyak sentimen yang kena prank lah katanya ya. Oke, ini langsung aja kita ke saham yang ketiga yaitu ada BMRI yang hari ini ditutup melemah sebesar 2,64%. Kalau kita lihat dari transaksi asing kan bener saya bilang hari ini justru ada distribusi sebesar 1,3 miliar rupiah. Ya, kabar yang mengejutkan. Baru saja saya bilang di BMRI. Ya, ini parah nih. Sebenarnya apa sih sentimen BBRI ini BMRI ini ya? Nanti saya pengen bikin video terpisah deh biar ini nggak terlalu panjang karena ini video hanya berdasarkan analisa teknikal. Ya Allah, dalamnya ya. Kemarin kita bikin kan kalau ini ini ya di tanggal ini 15 Juni kita kemarin bikin ya. Ini kalau ini BMRI ini bisa konfirmasi keluar ya, dia bakalan nyentuh kembali, dia bakalan naik. Ya proyeksi saya kan gini kemarin. Gini, seperti inilah. Nanti dia bakal membuat market structure ya dari bearish ke bullish. Ternyata BMRI dihajar habisan-habisan sampai dia itu bertemu ke area demand terkuatnya. So BMRI untuk kembali lagi di BBCA, BBRI di hari Jumat besok ini bakalan hijau walaupun tidak signifikan. Setidaknya ini untuk BMRI ini bisa ke area 5.500-nya terdahulu ya teman-teman semuanya ya. Seandainya ini kan membentuk area order block terbaru. Bisa jadi BMRI untuk kedepannya di bulan Februari ini sebelum laporan keuangan dirilis ini bakalan di sini dulu sideways ya. Oke. Untuk BMRI ini bakalan sideways dulu di sini. Bisa jadi sampai di tanggal 12 Februari nanti di hari Rabu kita lihat ini seperti proyeksi saya ini bakalan ada kehijauan bagi SG dan keseluruhan saham terutama di Big Bang. Oke, itu untuk BMRI, jangan bersedih ya teman-teman ya. Hajar terus cicil kalau sanggup. Oke, langsung aja kita ke saham yang keempat itu ada saham BBNI. Yang mana hari ini ditutup terkoreksi juga sebesar 4,66%. Apakah sama di BMRI di distribusi ataukah baik seperti BBRI yang sudah diakumulasi? Ya, ternyata di sini asingnya keluar masuk ya. Ini beda lagi. Bukannya ada akumulasi maupun distribusi, ternyata di sini asingnya keluar masuk ya. Suka-suka hati dia. Pasti nih harga BBNI di sideways dan pergerakan BBNI ini ya kalaupun turun ataupun naik itu pasti berlawanan dengan retail. Kan ya di sini aja ya udah berapa hari ini distribusi akumulasi distribusi gitu kan kira sideways. Oke, BBNI saya cap ini sebagai ya ini Juna mah nggak parah sih walaupun hari ini 4%. Nah ini untuk area support terdekatnya dulu ya kalau dia pengen masih bisa jatuh dulu. Dan ini stokastiknya nih masih bisa menunjukkan area J6-nya kembali. Tapi saya lihat nih BBNI masih ada cercah cahaya. Kalau pengen intraday kita pengen day trading ini bisa ke harga 4.590. Artinya kita bisa profit sebesar 300 rupiah ya atau 30.000 per satu lot. Tapi kalau teman-teman punya 100 lot ya pasti profit 3 juta. Itu kalau kita pengen main di intraday. Cuman kalau ini kita masang 100 lot ya teman-teman harus punya uang lebih banyak sekitar 42.900.000. Oke. Tuh untuk BBNI. Ya untuk intraday is oke. Tapi kita lihat dulu ya. Jangan nanti tiba-tiba nyalahin saya ya karena bukan saya yang gerakin market. Tapi alhamdulillahnya selama saya proyeksi selama ini udah on point semua. Oke. Oke, langsung saja kita saham yang kelima yaitu ada Breeze yang hari ini ditutup terkoreksi juga sebesar 2,37%. Kalau ada yang nanya kenapa nih Breeze tidak dalam? Ya market capnya kecil, mau diharapin apa? Mau besar-besar? Karena ini masih didominasi oleh domestik juga.
hijau, good, nice. Oke, walaupun nggak sampai ratusan juta akumulasinya, tapi saya suka ini dengan yang kehijauan di saham BRIS. Oke, langsung aja kita ke sahamnya yaitu BRIS. Ini kayaknya menarik nih. Set, wes, wow. Ini proyeksi kita untuk di all time high kemarin kita hapus dulu ya. Ternyata belum ada teman-teman ya untuk area konfirmasi dulu. Kemarin kan kita bikin ini bakalan ya menyentuh dulu nih untuk di area trend lainnya dulu. Cuman kan karena ini market lagi koreksi jadi belum ada konfirmasi dari si BRIS tadi. Tapi ini bisa jadi kembali ke 2740 lagi ya. Kita tarik dulu sini. Nah nih bisa dari kembali sini nanti baru dia bisa konfirmasi lagi keluar. Kalau ini bisa menembus ke 3030 market structure safe-nya itu baru bisa membentuk new all time high bagi si BRIS tadi. Jadi cara simpelnya pakai gunbox kita juga bisa nih untuk mencari new all time high-nya dari si BRIS ini. Kita ntar ya, untuk kita mencari new all time high dulu ya. Nah, ini kita bikin ini 0,5 di area week nih berarti new all time high untuk di sini deh untuk di BRIS ini bisa di harga di sini ini untuk all time high BRIS besok ini bisa di 3530. Oke, better sih karena kan 3350 karena dulu all time high sebelumnya juga 3350. Ini udah pernah terjadi di tanggal 15 Januari 2021. Oke, new all time high yang terbaru walaupun tidak new all time high secara tahunan ya. Oke untuk BRIS nih. Mau bye-bye tapi kalau mau diturun lagi itu bisa lagi. Oke. Terima kasih telah menonton video saya ya walaupun saya sedikit ada guyonan kali ini itu agar menghibur teman-teman agar tidak frustasi dengan market atau porto yang sudah merah. Jadi teman-teman ya tinggal komentar aja kalau ada permintaan. Kalau teman-teman masih ragu tentang diri saya, coba lihat di Instagram dari Thread maupun X. Itu saya udah memberikan banyak insight dan saya udah memberikan proyeksi dan alhamdulillah 90%-nya itu udah bener-bener on point ya. On point di saat yang lain bilang gini, saya bilang ini dan ternyata ya jawaban saya benar, bukannya saya sombong. Nah, oke, itu untuk membuktikan bahwa ya saya ini jago juga. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya ini apabila teman-teman ingin memajukan knowledge atau pengen ada edukasi saham saya biar lebih saya semangat lagi bikin kontennya. Dan juga aktifkan notifikasi bel lonceng ya. Kadang kalau saya upload kan teman-teman, ini Iqbal udah bikin proyeksi nih, ada apa nih? Kan bisa langsung nonton gitu. Dan juga seperti biasa, salam gacor.